Jadi apapun yang kita lakukan itu semua harus didasarkan dalam gerakan kasih, sehingga Roh Tuhan itu sungguh-sungguh mau menggerakkan, sungguh-sungguh bergerak, dan kita digerakkan oleh Roh Tuhan itu untuk melakukan tindakan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Perbuatan kasih, ya. Selamat datang kembali dalam podcast PSBB, Paroki Sunter, berbagi dan bercerita. Episode yang sangat spesial pada kali ini, tidak hanya ya dalam misa itu ada misa konselebran, tapi kita juga punya podcast konselebran. Hari ini telah hadir 3 Romo dari Paroki Sunter bersama kita. Ada Romo Marcel, selamat sore Romo Marcel. Selamat sore juga. Ada Romo Sukis, selamat sore Romo Sukis. Selamat sore. Asik. Dan ada Romo Bayu, selamat sore Romo Bayu. Selamat sore. Baik, terima kasih Romo-Romo sudah memenuhi undangan dari tim podcast PSBB, Paroki Sunter Berbagi dan Bercerita, untuk bisa berbagi bersama warga Lukas. Kalau di podcast PSBB kita sebutnya warga Lukas. Nah, kali ini tema retret di bulan Mei, yaitu bergerak dan digerakkan karena kasih kepada Kristus. Sebelum kita membahas mengenai tema nih Romo, ada pertanyaan dari umat yang ingin dijawab oleh masing-masing Romo katanya. Pertanyaan yang pertama adalah, pada kalau masa kuliah namanya apa Romo? Seminari ya Romo? Ya. Seminari ya. Di masa seminari, ilmu apa yang waktu itu dipelajari dan saat ini terasa sangat berguna di masa pandemi sekarang gitu. Boleh, silakan. Siapa mau mulai duluan? Romo Bayu, Romo Sukis, Romo Marcel. Om Pimpa. Ilmu apa yang dulu dipelajari pada saat seminari yang sekarang dirasa berguna juga ya di masa pandemi seperti sekarang? Bro, tunjuk aja bro siapa duluan. Oh iya, kalau gitu Romo Bayu kalau gitu ya, boleh duluan. Oh, kamu tunjuk saya supaya saya tunjuk yang lain. Silakan Romo Bayu. Oke. Kalau dibilang ilmu apa yang sangat berguna, sebenarnya sih semua sih berguna ya. Kita kan banyak pelajari waktu dari seminari, mulai dari teologi, kitab suci, moral, dan banyak yang lainnya, sakramen, semua perkawinan, banyaklah pokoknya ya. Itu segala ilmu kan kita pelajari. Lalu terapan yang ada di paroki itu kan banyak. Ya, seperti tadi kan tentang sakramen-sakramen, tentang perkawinan semua ya, tentang kerohanian ya. Itu semuanya berguna bagi kami untuk berpastoral. Nah, dalam pandemi ini juga, ini kan situasinya kan baru ya. Jadi kami berdasarkan ilmu-ilmu yang kami dapati, ya kami bisa melihat mana patokan-patokan ataupun ajaran-ajaran ataupun hal-hal yang sesuai dengan situasi sekarang itu bisa kami ambil, bisa kami sesuaikan ya, tentang sakramen, lalu nanti dengan online bagaimana semua, apa yang bisa, apa yang tidak bisa. Nah, itu semua didapati dasar-dasarnya sewaktu perkuliahan pada kami masih frater dulu. Itu aja. Nanti jawaban lain-lain lebih lengkap mungkin. Jadi apa yang dipelajari dulu dilakukan pada saat pandemi pun masih bisa di-adjust ya Romo ya? Ya. Oke, thank you Romo Bayu. Romo Sukis boleh. Oke, baik. Dan Romo Sukis ini pernah jadi ketua yayasan juga ya untuk sekolah ya? Bukan ketua yayasan. Itu sekolah di Lampung ya, Romo ya? Enggak, buka paroki baru hari itu di Lampung. Oh, paroki baru ya. Silakan Romo Sukis, ada yang bisa di-sharing nggak? Ya ketua ekonomi ya. Bukannya ketua TK. Ya kalau mata kuliah di pendidikan dengan di lapangan sekarang ini, ya pasti banyak sisi, karena teori sebagai teori, paham sebagai paham filsafat dan teologi, tetap akan dengan prinsipnya.
Tapi di lapangan dengan kondisi kita sekarang sangat dibutuhkan memang pastoral khusus, karena ini juga kondisi yang khusus karena semua mengalami masa pandemi. Dan memang di perkuliahan ketika kita memang belajar pastoral, ya mungkin ini menjadi saatnya untuk mengeterapkan, menganalisa, lalu juga membuat suatu pastoral gaya baru, boleh dikatakan demikian, yang juga tidak bertentangan atau berlawanan dengan paham iman gereja. Itu aja dulu. Jadi memang para imam disiapkan ya untuk segala kondisi, termasuk kondisi pandemi ini. Cuklaknya itu membantu juga. Ya, dulu kita nggak tahu bahwa akan ada pandemi gitu. Tapi mungkin dari situasi masa waktu pasti akan berbeda, lingkungan masyarakat atau umat yang dilayani kan pasti berbeda. Kita disiapkan untuk lebih fleksibel di dalam seperti itu. Terima kasih Romo Sukis. Nah, Romo Marcel, silakan Romo Marcel. Baik, kalau saya hanya menyambung apa yang sudah disampaikan, dan saya tidak mengulangi, bahwa apa yang telah dipelajari, saya pikir tidak mungkin itu yang diterapkan. Maka butuh refleksi, atau istilahnya maaf kata bukan pisang dimakan, pisang keluar. Jadi diolah, dan itulah akhirnya yang bisa diterapkan di lapangan atau juga ya dalam situasi seperti sekarang ini. Ya, banyak ilmu yang diserap memang ya, tapi butuh mungkin juga refleksi ya untuk mewujudkan, karena setiap paroki, setiap daerah saya pikir juga situasinya berbeda ya. Di daerah, di Medan, di Jakarta itu juga saya pikir tingkat pendidikannya juga berbeda. Bagaimana kita melakukan sesuatu hal di tengah umat itu dalam berpastoral, saya pikir juga harus mengikut sertakan dalam arti kondisi dan situasi tempat itu sendiri. Jadi tidak apa yang dapat itu dan itu langsung dituangkan kepada umat. Jadi saya pikir buahnya juga tidak akan nampak ya. Nah, jadi butuh juga pengolahan di dalam diri setiap orang, atau juga mungkin kami ya ada di Sunter ini. Itu. Terima kasih Romo Marcel. Jadi apa yang Romo Marcel sampaikan ini sesuai sekali dengan tema ibadat kita di Mei ya. Bergerak dan digerakkan karena kasih itu ya. Jadi ya semua itu bermuara di kasih itu ya. Nah, ini Injil pada bacaan di ibadat ini mengisahkan tentang 5 roti dan 2 ikan gitu. Kira-kira bagaimana ya Romo mengkaitkan kisah 5 roti 2 ikan dengan kasih, dengan kondisi saat ini yang terjadi di paroki kita mungkin? Nah, silakan, mungkin kalau kali ini saya boleh Romo Sukis dulu ya. Nah, bagaimana atau begini Romo, pertanyaannya saya ganti deh. Bagaimana Romo merefleksikan, kan tahun refleksi, aksi dan tindakan nyata seorang Romo Sukis yang terkait dengan cerita 5 roti 2 ikan dan juga tentang kasih nih. Oke, baik, dari pengalaman saya selama di situasi pandemi ini, dengan mungkin juga perumpamaan 5 roti dan 2 ikan di sana, itu hal yang pertama yang dilakukan Yesus itu kan mengucap berkat, mengucap syukur. Situasi pandemi ini ya mungkin untuk saya ya agak juga sedikit mengganggu apa yang menjadi harapan, menjadi mimpi nanti di tempat yang baru bisa membuat ini bekerja sama melakukan sesuatu yang mungkin lebih baik dan sebagainya. Tapi semua menjadi terkendala. Lalu di mana saya bisa bersyukur? Saya bisa bersyukurnya demikian. Ternyata dengan situasi ini saya diajak untuk tidak bermegah diri. Tidak bermegah diri. Karena kenapa? Ketika saya bisa membagi lebih banyak,
pasti juga akan lebih kepada prestis, euforia dan sebagainya, kan itu. Nah, setelah Yesus mengucap berkat, mengucap syukur, lalu kemudian dia memecah. Artinya kita juga diajak untuk berbagi, dan itulah kasih, saya kira. Bagaimana dalam pengalaman 1 tahun ini, ya kita berbagi bukan soal materi atau sesuatu yang bisa kita buat lalu kemudian orang lain mengatakan wah, tetapi dari pengalaman saya dengan Romo Marcel, kebersamaan dengan Romo Marcel, Romo Bayu, lalu juga perjalanan waktu, apa sih yang juga bisa saya berikan, saya ulurkan tangan sehingga orang lain juga bisa mengalami sukacita. Mungkin awalnya sederhana ketika Romo Bayu memasak, begitu kan. Saya nggak tahu masak sebetulnya. Saya bagian makan. Nah, itu. Saya juga. Tapi ketika melihat saudara saya masak, ya bisa saja saya duduk-duduk atau nonton TV atau main-main dengan doki dan sebagainya, bisa gitu. Tapi ketika saya membiarkan diri saya seperti itu, maka artinya roti itu hanya untuk saya sendiri. Kayak entah apa yang bisa saya buat, mungkin bagian packing. Sebelum packing mungkin ya mencicipi, kadang-kadang ditanya kurang garam atau enggak Kis. Kayaknya kalau saya sih mantep, meskipun sebetulnya kurang garam. Di departemen makanan ya, sama departemen kesehatan ya. Lalu yang lainnya ya banyak bisa kita ulurkan, membantu, dan entah packing, entah kemudian manage pesanan bersama dengan tim, lalu juga sekarang yang mulai berkembang dengan yang lain, artinya ya berbagi dengan anak-anak muda, menyemangati mereka, maka kemudian juga kita sekarang ini ya bisa jual hidroponik, buat sesuatu yang ya mungkin nggak biasa gitu. Sementara kita nggak ada ahlinya gitu. Nah, seperti ini, artinya ketika saya keluar dari diri saya, berani mengulurkan tangan dan berbagi, maka juga orang lain juga mengalami kegembiraan. Mungkin itu dulu. Luar biasa. Jadi bersyukur dan berbagi ya, tindakan nyatanya. Dan dimulai dari orang terdekat ya, nggak usah jauh-jauh ya. Iya, dari orang terdekat. Luar biasa, Romo Sokis. Boleh, Romo Marcel silakan dilanjutkan, Romo Marcel. Ya. Baik, dalam hal ini saya pikir kami sebagai Fransiskan mungkin ya tidak terlalu sulit. Karena bagaimanapun kami selalu mengutamakan persaudaraan, kebersamaan, ya sebagai saudara. Maka jangan heran ya kalau mungkin ibu-ibu pada kalau normal biasanya kalau ada misa wilayah, misa lingkungan, ya selesai makan mereka membungkus sesuatu. Ya, itu dengan maksud mungkin mengingat orang yang di rumah. Ibu pasti selalu ingat anaknya, kan? Nah, demikian. Nah, kalau kami mungkin membungkus, kami selalu ingat saudara kami. Ya, jadi bukan hanya karena banyaknya, ya sedikit satu pun kalau saya bawa satu buah dari lingkungan, kami bisa berbagi dengan 3 ini, ya, di rumah, di komunitas. Nah, jadi saya pikir ya berbagi itu adalah sudah tidak hal yang baru ya. Nah, tetapi sekali lagi bagaimana untuk pelaksanaannya? Nah, ini ya. Jadi saya pikir tidak hanya membagikan berupa benda, tapi juga ya membagikan diri kita, hadir. Nah, itu yang saya pikir yang penting ya, hadir dalam situasi-situasi juga tertentu. Ya hal-hal yang dibutuhkan ya di tengah-tengah umat juga. Jadi berkaitan dengan 5 roti dan juga ya 2 ikan,
itu sendiri, ya kita ya berharap ya karena di sana memang bagaimanapun Yesus tidak mau membiarkan ya orang yang mendengarkan ketika dia mengajar, ketika dia menyampaikan sabda Tuhan itu sendiri, ya, supaya para pendengar itu mungkin sudah malam hari dan juga mereka sudah lapar dan mungkin tidak bisa membeli makanan karena tidak ada, ya mau tidak mau ya Yesus harus melakukan sesuatu ya untuk memenuhi dalam arti mereka supaya mereka itu bisa makan dan juga tidak lapar. Saya pikir ya ini hal yang juga penting. Bagaimanapun kalau kita lapar, ya gimana ya? Untuk mendengarkan orang yang berkhotbah di gereja pun saya pikir ya tidak konsen. Ya bagaimanapun lapar. Ya mungkin emosi juga gampang. Saya juga kalau lapar nggak bisa tidur, Mo. Makanya kalau lapar juga tidak bisa tidur kan. Apalagi dengerin khotbah ya, Mo ya. Itu apalagi mendengarin khotbah lagi kan. Nah, jadi ya haruslah mungkin ada keseimbangan ya dan juga antara ya kebutuhan kita dan juga hal yang mau kita lakukan juga di dalam kehidupan kita, buah dari pengajaran itu sendiri. Maka ya saya pikir berbagi itu ya sangat penting bagi kita, khususnya di dalam situasi pandemi ini. Ya diharapkan bagi kita semua, umat kita ya yang memiliki, mungkin kita ya saling berbagi ya apa yang kita harapkan dan cita-citakan semua, seperti ya yang dicita-citakan oleh SPSE, ya mungkin membeli produk yang sesama untuk saling membantu ya, supaya jangan ada makanan kita buat makanan itu tidak ada yang membeli ya. Saya pikir kesulitan juga ya, lama-lama juga tutup itu sendiri ya. Jadi istilahnya mari kita memperhatikan yang dekat dulu kita, mungkin di komunitas, di keluarga, di tetangga, setelah itu mungkin di lingkungan, wilayah, paroki kita dan seterusnya. Itu luar biasa, Romo. Jadi persaudaraan, berbagi, hadir itu penting ya, dan jangan biarkan saudara kita itu dalam kondisi kelaparan ya. Buat warga Lukas sekalian, mungkin kita juga sampaikan bahwa Paroki Sunter melalui SPSE juga membuat katalog ya, Romo ya. Katalog list makanan-makanan yang diproduksi atau dibuat oleh warga Lukas, dan harapannya mari kita bantu mereka ya, Romo ya. Luar biasa, Romo. Nah, Romo Bayu. Jangan lupa makan sayur ya, hidroponik dari rumah Tukis. Jangan lupa makan sayur ya. penting. Ini ada pesan-pesan tertentu kayaknya ya. Jangan ketinggalan itu. Masalahnya flyernya sampai ke kita. Iya. Daftar menunya sampai, barangnya belum sampai. Listnya sudah dapat ya, Roma ya? Listnya dapat, tapi kok barangnya belum dicoba. Padahal bagian departemen kesehatan sama departemen tester itu Romo Sukis ya? Iya, itu dia. Makanya korban pertama pasti dia gitu. Silakan Romo Bayu. Oke. Bagaimana aksi dan tindakan nyata yang Romo Bayu boleh berbagi dan bercerita ke warga Lukas? Saya mau sedikit membahas tentang 5 roti dan 2 ikan ini dulu ya, gitu ya. Karena basicnya ini enak kan gitu. 5 roti dan 2 ikan ini sayangnya nggak ada 1 botol anggur kan begitu ya. Nanti lari dari kitab suci jangan. Gitu. Baik, latar belakangnya adalah sebenarnya Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Ya, hatiku tergerak karena aku mengasihi kan gitu ya. Melihat orang banyak kan. Melihat orang banyak. Orang banyak ini kan mengikuti Yesus, mau mendengar, mau apa kan gitu. Ya. Tidak tahu apakah yang dibawa oleh orang banyak itu dalam sepanjang waktu, sepanjang hari itu, apakah mereka juga memiliki bekal makanan. Dan sepertinya mereka tiada kelelahan, tapi sepertinya kok butuh kan begitu. Maka aku tergerak ya oleh belas kasihan. Maka dia berkata kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Ya mungkin Tuhan, hanya sekian dinar uang kita kan gitu. Ya. Ada berapa rupanya? Cuma sekian. Ya udah, kalau gitu kumpulinlah. Mereka bawa apa aja? Ini ada 5 ikan, ada 5 roti dan 2 ikan kan gitu ya. Itu kan betul kan?
Atau 5 ikan 2 roti terbalik? 5 roti 2 ikan. Kayaknya kalau udah pindah dapur kebalik. Karena gara-gara nanam sayur jadi kacau ini. Semakin ke sini kok ikannya lebih banyak dari roti ya kayaknya. Gara-gara nanam sayur ya. Oke. Tergerak oleh belas kasih karena Yesus melihat realitas. Ya, realitas yang ada pada orang banyak. Sekian ribu orang, bahkan dalam catatan tertentu dikatakan hanya laki-laki, belum terhitung anak-anak dan perempuan kan begitu ya. Lalu karena belas kasih itulah maka Yesus mau memberikan sesuatu kepada orang banyak. Akhirnya dia kumpulkan apa yang ada. Lalu Yesus memberkati. Dari berkat itu ada kelimpahan, jadi ganda, semua orang dapat makan, kenyang, dan masih ada sisa. Jadi sangat berlimpah kan begitu. Ya, sangat berlimpah. Situasinya begini. Orang mencari Yesus untuk ada yang mau mendengarkan, ada yang mau melihat tanda, ada yang mau lihat mukjizat semua ya. Tapi mereka mungkin lupa untuk membawa bekalnya sendiri dalam artian fisik ya. Nah, Yesus juga menginginkan bahwa baik itu adanya tapi juga mereka harus ingat akan kebutuhan rohani selain jasmani. Ketika mereka di situ maka Yesus tergerak hatinya. Nah, inilah inti dari Yesus sendiri yaitu adalah kasih. Ya. Karena kasih itulah makanya dia mau memberikan kepada orang banyak sehingga orang banyak mendapatkan kelimpahan yang begitu besar. Berarti Yesus ini sumber kasih. Ya, sumber kasih. Jika kita datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus, percaya kepada Yesus, seutuhnya kepada Yesus, maka kita akan memperoleh berkat yang begitu berlimpah. Nah, berarti Yesus melihat keadaan. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hidup kita sekarang ya? Ketika di sini, baik yang berkarya entah siapapun, terutama kami yang berkarya di sini, mengingat hari kemarin komunikasi sosial ya, turun dari altar, pergilah, gitu. Lihatlah realitas yang ada. Datang dan lihat ya. Ya, maksudnya turun dari altar gitu. Tidak hanya tinggal di situ aja kan ini ya. Datanglah dan lihatlah kan gitu ya. Datanglah dan lihatlah. Jadi kita sebenarnya juga mau diajak untuk melihat realitas yang ada, kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Situasi pandemi ini, maka yang pasti ada, realitas yang ada adalah pertama soal kesehatan, ya. Kedua, bagaimana ekonomi yang begitu berubah, mungkin dari mapan maka sekarang berubah, ya ekonomi. Lalu kemudian tentang pekerjaan, ya. Dan masih banyak realitas yang lain, ya. Entah tentang budaya, entah tentang perang yang baru-baru ini terjadi kan begitu ya. Nah, melihat situasi itu apa yang harus kita lakukan kan begitu sebenarnya ya. Nah, bersyukur kan kita ya dari paroki sini dengan PSE juga sudah punya program ya yang bisa dijalankan untuk membantu orang-orang yang terkena dampak pandemi. Saya yakin bantuan ini bukan hanya soal rutinitas yang situasional seperti ini ya, yang mungkin sekarang begini, maka yang perlu adalah ini. Lalu kalau udah lewat pandemi, itu nggak perlu lagi, nggak mungkin kayak gitu. Jadi itu nanti berdasarkan hanya kebutuhan sementara. Sementara kita butuh kasih itu terus berkelanjutan, menjadi sumber, menjadi rahmat, ya. Jadi itu akan selalu ada. Nah, kita lihat lagi realitas yang ada. Bagaimana dengan umat di paroki ini, ya? Siapa yang terkena dampak, siapa yang apa? Nah, pastor paroki kan sudah merancang supaya diberikan bantuan bersama dengan PSE ya, sesi apa namanya PSE? PSE apa sih panjangnya? Ayo. Karena kalau PSE saya lihat itu di stasiun Pasar Senen gitu. Pengembangan sosial ekonomi. Ya. Bercanda loh. Biar jangan bosan. Mungkin nggak terlihat di layar tapi ada ketua PSE bersama kita sedang tersenyum dan berdiam diri di pojok. Nah, itu kan suatu hal yang sangat baik. Dan tentunya itu kita landasi berdasarkan kasih itu, ya. Dan kasih itu kalau kita mau membantu memberi, ya, misalnya dari sini dari paroki ya yang melihat umat kita yang mengalami dampak itu, saya yakin itu digerakkan oleh kasih, ya. Berdasarkan kasih, digerakkan oleh Roh Kudus. Ya kan ingat juga pesan hari ini kan Pentakosta kan, ya.
supaya kita menghasilkan buah-buah yang begitu berlimpah. Jadi kita ini setiap hari selalu ada dalam gerakan Roh Kudus. Nah, itu yang apa? Kalau saya pribadi ya nggak beda jauh sih dengan Romo Sukis kan begitu. Kalau saya masak sebenarnya kadang-kadang bukan hanya soal berapa yang mau di order kan gitu, tapi saya kadang sama rekan chef ya, Marvin nggak hadir di sini ya. Pin, ini nanti kasih sama si ini ya. Ya ini tuh misalnya keluarga yang butuh bantuan, tapi kita nggak bantu uang, tapi inilah kasih makanan ini. Udah. Oke mau katanya. Lu tahu rumahnya nggak? Nggak tahu. Yaudah nanti tanya aja di mana rumahnya gitu. Nah jadi itu bantuan kan gitu seperti itu. Jadi kita tidak murni hanya untuk order jaga untuk kebutuhan gereja, paroki ataupun juga ordo, tapi saya kadang pesankan sama Marvin, kasih kepada keluarga ini yang memang butuh, ya udah, nggak usah ditanya harga atau apapun, nggak usah, udah kasih aja. Karena kadang-kadang saya juga menerima berkat, dikirimin banyak makanan kan begitu. Jadi dibagi-bagi juga mau ya? Bagi-bagi juga dong, kan gitu. Oh jadi bagaimana menggunakan apa yang menjadi keahlian untuk dibagikan juga mau ya? Ya, Suka itu. masak, dibagi gitu mau ya? Iya, makanya kalau Yudi minta sih boleh-boleh aja sih gitu. Saya sering minta mau. Cuman jarang nyampe ya gitu. Iya, hanya daftar list kan. Selalu kalah cepat biasanya. Jadi Romo Bayu sampaikan Yesus sumber kasih tadi ya. Jadi dasarnya itu dulu sehingga kita ya Yesus berbagi, kita berbagi gitu Romo. Kita harus care ya. Itulah. Harus care sama orang, Iya. apapun situasinya di saat-saat seperti ini. Terima kasih Romo Bayu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mo. Terkait dengan tadi kan cerita tentang 5 roti, 2 ikan, kasih gitu. Nah, di masa saat ini ada nggak satu keahlian yang tiba-tiba muncul nih dari Romo atau satu mungkin kalau nggak keahlian satu rutinitas atau satu hal baru yang dipelajari Romo dalam kurun waktu 1 tahun terakhir gitu. Tadi mungkin Romo Sukis sudah sampaikan saya akhirnya jadi packaging ya, bantu packaging. Tapi boleh cerita yang lain ya. Tapi ada hal lain yang mungkin bisa di-sharing yang jadi mungkin satu bidang baru yang dipelajari dalam 1 tahun terakhir ini dan menurut Romo ini kayaknya juga bisa dibagikan gitu. Romo Sugis tambah dia satu itu, nge-labelin harga. Dia. Oh sudah bisa ya sekarang ya? Udah berpikir beli mesin apa itu, bahkan mau pakai barcode sekarang. Jadi udah bisa Romo ya. Kalau di supermarket tinggal di apa di? Kalau mau pesan sayur sekarang pakai barcode. Oh. Siapa mau boleh sharing duluan? Dalam setahun terakhir ada keahlian atau rutinitas baru, boleh rutinitas juga boleh di-sharing ya. Silakan, siapa yang mau mulai duluan? Pipa. Pipa. Boleh Romo Marcel dulu ya, tadi sudah Romo Bayu, sekarang Romo Marcel dulu. Ya, yang rutinitas yang baru, saya pikir ya yang baru sih tidak ada ya. Apa lebih sering olahraga, mungkin Romo Marcel sekarang lebih sering berjemur gitu. Ya ini kan bisa dibayar sehingga umat juga harus... Ya. Itu ya memang situasi pandemi ini ya untuk menjaga bagaimana supaya stabil kesehatan kita itu dan juga mungkin ya supaya imun itu juga bisa bertumbuh ya itu memang juga ya penting ya olahraga dan juga berjemur ya di samping juga jangan lupa jangan hanya olahraga dan juga vitamin tetapi juga harus ya mengkonsumsi makanan yang ya bervitamin ya seperti ya tidak lupa sayur ya nah itu juga yang penting ya jangan juga hanya makan nasi aja terus dengan ikan ya tidak ada sayur ya juga ya karena tubuh kita ini juga pasti membutuhkan hal yang itu ya jadi ya hal yang baru ya yang saya alami secara pribadi secara rohani yang biasanya kami itu dan setiap hari kan kita bisa bersama dengan umat tetapi ini seringkali kami bisa bertiga bahkan sendiri ya bisa pribadi jadi Tuhan sertamu dan sertamu juga sertaku juga ya, nah itu kalau ya dua saudara misalnya ada
misa malam, ada satu misa wilayah, ada satu mungkin novena, mau tidak mau saya harus misa pagi sendiri. Nah ini adalah hal yang baru, sebenarnya ya jarang sekali dilakukan, kecuali ya dulu karena mungkin terlambat bangun ya. Nah itu mungkin bisa saja dilakukan, tetapi ya jarang itu terjadi. Tapi sekarang mau tidak mau ya itu harus dilakukan oleh masing-masing ya, karena kami ya dianjurkan supaya paling tidak setiap hari harus merayakan Ekaristi 1 kali sehari ya. Nah jadi ini ada hal mungkin ya juga baru sih ya. Dan yang buat aneh itu karena ya kita menyampaikan dan kita yang menjawab sendiri ya, karena tidak ada orang, hanya bangku yang ada di depan kita ya. Nah luar biasa Romo, berarti tetap menjaga disiplin ya, biar ya, warga Lukas bisa belajar. Itu ya penting ya, dan itu karena itu ya merupakan ya kalau sebagai Fransiskan yang menjadi nafas kehidupan ya. Nah kalau sudah lupa itu mungkin ya hidup rohani ya saya pikir juga akan makin lama makin ya melemah dan lain sebagainya ya. Jadi harus itu yang menjadi pendorong, yang menguatkan, menggerakkan kita ya, supaya kita bisa melakukan ya apa yang sudah kita programkan, akan kita rencanakan. Jadi doa itu begitu penting sekali ya, luar biasa Romo, untuk Fransiskan. Terima kasih Romo Marcel. Sekarang Romo Bayu. Kalau apa tadi pertanyaannya lu? Ada keahlian atau rutinitas baru yang dilakukan selama 1 tahun terakhir yang bisa dibagikan ke warga Lukas, sehingga mungkin bisa menjadi inspirasi bagi mereka ya. Tadi Romo Marcel sharing tentang terus menjaga iman melalui misa terus ya, dijaga meskipun sendiri ya Romo tadi sampaikan ya. Kalau Romo Bayu mungkin ada. Oke, yang pertama saya jadi melek teknologi, belajar kan begitu ya, belajar masa pandemi ini ya. Termasuk di dalamnya jadi aktor kan gitu. Waktu misa online ya, Tuhan sertamu kan biasa kan kiri kanan ya, semua segala macam. Ini diarahin, Romo ke kamera gitu. Oh iya lupa saya kan, jadi aktor, jadi saya harus juga teknologi juga harus tahu kan begitu ya. Lalu saya juga harus mulai tahu bagaimana cara menggunakan perangkat-perangkat media yang dibutuhkan untuk kebutuhan siaran online kan gitu. Bahkan ini juga saya baru tahu nih, nanti saya mau bikin sendiri sebenarnya kalau gini nih. Saya butuh banyak ya. Jadi saya harus tahu itu semua, harus saya pelajari, dan syukur ada Komsos yang juga banyak membantu kan gitu. Ini kalau ini begini mau, ini kalau begini ya. Yang sebelumnya saya nggak peduli, paling-paling WA udah itu aja, Facebook atau apa udah kan itu. Ini harus begini mau, ini dasarnya begini. Nanti ini buka begini nih, diajarin. Oh susah juga ya, tapi cukup menarik kan gitu. Ya maka saya harus tahu, harus mempelajari, dan itu suatu hal yang baru bagi saya. Supaya juga saya tahu bagaimana menggunakan itu ya, itu satu ya. Yang kedua, tentunya keahlian hobi ya itu makin bertambah. Masak, oke, ya. Yang tadinya cuma masak sayur, sekarang masak ikan, masak daging kan gitu sebenarnya. Tambah keahliannya ya. Bahkan diminta bikin ini, ditantangin, Romo coba makan ini, bisa bikin nggak? Oh boleh juga nih kan begitu ya. Ada tantangan kan begitu. Dan dicoba kan dapat baru. Saya dengar Romo mau bikin kelas kuliner ya, nanti secara online kalau saya nggak salah. Oh iya, pas. Pas ya, nanti ada. Yang pertama kelas kuliner, yang kedua kelas pertanian. Oh, ada kelas, iya. Tolong panitia dicatat semuanya ya. Tahun refleksi. Pertaniannya ada dua kan, pertanian hidroponik dengan pertanian konvensional yang tanah. Itu ya, Romo Marcel ya. Lalu yang hidroponik Romo Sukis kan begitu. Ya. Nah itu yang ketiga, otomatis kegiatan selain ya rutinitas dengan berdoa, dengan semua segala macam, saya juga mencoba hobi yang baru. Saya lagi breeding ikan cupang nih. Nah, kalau ada penggemar ikan cupang boleh nanti minta sama saya. Boleh pesan, dan boleh pesan. Sudah menetas hari ini Pentakosta kan gitu ya. Banyak dia udah turun. Ya. Saya pikir saya nggak bisa, rupanya bisa ya. Nanti saya mau beli kambing mungkin kalau bisa. Ini topik yang menarik, ini boleh next podcastnya mungkin topik-topik seperti ini. Loh, tadi kan katakan hal-hal rutinitas baru kan, jadi ya. Jadi rutinitas baru itu yaitu
Saya mencoba mengisi waktu ya. Kadang-kadang ditanya sama umat, Romo kegiatannya apa sih kan gitu ya. Ya saya ceritain apa adanya kan begitu ya. Ya saya mulai ternakan ya lagi ternakan ikan cupang kan begitu ya. Tadinya juga mau pelihara ayam tapi nggak mungkin kalau di sini nanti masuk ke gereja pula kan. Kayak si Bento kan gitu. Gitu ya. Nah, hobi yang lain adalah juga saya memelihara ikan ya seperti itu. Nah, itu sebenarnya sebagai ungkapan ya mengisi waktu, memperhatikan apakah saya bisa teliti, bisa bertahan juga. Bosan kadang-kadang kan begitu kan. Tapi ini kebetulan percobaan pertama hanya 30 ekor yang menetas, masih segini sih, masih burayak istilahnya. Nah sekarang sudah ada sekitar ratusan yang baru menetas kan itu. Oh berarti saya bisa membuat seperti ini kan gitu. Ada keinginan. Nah, ini hal-hal yang baru kan gitu ya. Selain tadi misalnya melek teknologi dan semua segala macam. Kadang juga ikut doa bersama, kan, mendampingi tim atau misalnya sesi-sesi ya dalam acara-acara yang bersifat online kan. Nah itu sebuah hal misalnya pengalaman yang baru bagi saya. Sebelumnya langsung tapi ini kok secara online kan begitu. Jadi harus ada ya persiapan juga kan itu. Masih banyak sih hal-hal yang baru tapi itulah nanti nggak cukup itu waktunya. Tapi itu termasuk kasih semua ya, kasih terhadap peliharaan ya. Alam ciptaan juga termasuk begitu. Semua kasih ya Romo ya. Saya pikir tinggal dia satu. Apa itu? Dia pelihara burung. Dia mau menandatangani Fransiskus. Supaya dia mau berkhotbah kepada burung. Ya, burung gagak, burung merpati, sejenis itu. Ya. Betul. Mungkin bagi warga Lukas yang menonton podcast kali ini silakan kalau ada yang mau disumbangkan burungnya. Baik, terima kasih Romo Bayu. Nah, Romo Sukis, silakan Romo Sukis. Oke, baik. Kalau dibilang keahlian baru atau rutinitas baru dengan masa pandemi mulai masuk Jakarta ini bagi saya semua menjadi baru karena biasa juga misa dengan umat, sekarang misa dengan kamera. Nah, ini baru. Kameranya nggak dikasih nama kan Romo? Lalu juga yang biasa kita jarang mau pegang komputer, ya sekarang harus ngotak-ngatik komputer, ya, belajar khotbah di depan komputer, belajar connect ke wifi ya Romo ya. Tapi selama masa pandemi ini kurang lebih 1 tahun saya di sini bersama dengan Romo Bayu dan Romo Marcel, mungkin lebih ke rutinitas yang baru. Kalau kalian sih enggak rutinitas, karena sebelum di sini ya memang saya lebih banyak berkecimpung di provinsi, di Ordo. Dan sekarang di paroki, ya dengan misa online, semua pelayanan online ini menjadi rutinitas yang baru. Cuma bagaimana juga mengisi harian, ya Romo Marcel, Romo Bayu, dengan hobi Romo Marcel organik, saya juga hari itu mau mulai ikut nanam organik. Karena kami dulu pernah sukses di Siantar. Jual timun sampai bergoni-goni. Ini true story ya ini. Nah, ini benar, ini benar dari kami frater itu memang basic kami itu harus tahu pertanian gitu juga sih. Ya. Karena saya lihat waktu di sana itu ada kandang babi kan? Ya, ada itu kandang juga. Babi, ada pertanian dan sebagainya. Tapi selalu aja kena hama, stres. Mulailah bertemu dengan beberapa OMK, lalu bagaimana Romo? Ya kami juga ada yang kadang kerja, kadang enggak. Terus kita kumpul, bicara, bercerita, coba kita memanfaatkan lahan yang kecil, tapi juga bisa dirasakan banyak orang. Maka pilihan jatuh ke hidroponik, dan di situ menjadi rutinitas begitu. Ya selain pagi sore itu bawa keliling bento, brando, roket. Nah, ini bisa jadi tebak-tebakan siapakah bento, brando, dan roket ya. Jadi rutinitas ya
dengan anak-anak mengembangkan sayur mayur ini. Ya, kadang juga dengan Romo Marcel bantu mengontrol. Kadang kalau belum disiram ya kita siram begitu. Tapi ini menjadi rutinitas dan sangat menarik. Kenapa? Yang awalnya juga mungkin saya juga nggak terlalu peduli dengan hidroponik. Lah tanam di tanah aja bisa kok, ngapain pakai air tiap hari harus ukur ini itu dan sebagainya. Nah, dari situ justru juga kita malah bisa belajar selain satu, kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Mungkin di lahan rumah kita masing-masing dengan pot atau dengan satu paralon panjang 1 meter, nah itu bisa gitu. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ini sebetulnya yang juga mau kita bagikan. Makanya selalu kita bilang kalau ada yang lain ingin bareng-bareng di sayur mayur ini, ya silakan datang dan lihat. Dan lihat ya Romo Marcel ya. Ada lagi, ambillah. Tapi pulang bayar. Iya. Ini kayaknya memang cocok Romo ini kumpul bertiga ya. Datang, lihat, ambil, bayar gitu ya. Kombinasi yang luar biasa ya. Dan memang banyak juga teman-teman muda kadang membantu sambil belajar, dan ini yang menjadi sangat menarik. Dalam situasi sekarang ada hal yang juga bisa kita pelajari, bisa juga untuk diri kita, bisa juga untuk orang lain. Artinya ilmu di sana. Ya bisa saja kita terbiasa dengan nanam di tanah, mungkin juga ada Bapak Ibu di rumah dengan pot, menanam sayur mayur, yang mungkin kalau selama ini hobinya bunga dan sebagainya, ya bunga hanya bisa dipandang, perut tetap lapar. Coba ditanam sayur, selipkan 1 pot, 2 pot, dan sebagainya. Dan ada juga umat yang memang membuat demikian, pernah berjumpa, saling cerita dan sebagainya. Ini menjadi rutinitas, dan ini sangat menarik, dan pasti juga Bapak Ibu umat keluarga paroki bisa melakukan hal yang sama. Jadi sudah pasti nanti dinantikan ya Romo Marcel berbagi, Romo Bayu berbagi, Romo Sukis berbagi ya abis ini ya. Thank you Romo. Nah, terakhir Romo dari pertemuan podcast kita pada episode kali ini. Tadi kita sudah dengar Romo cerita tentang berbagi kasih, tindak nyata, dan juga hal-hal yang rutinitas kalian baru dipelajari. Dari Romo mungkin boleh ada hal-hal yang pesan-pesan untuk direnungkan oleh umat nggak? Khususnya di tahun refleksi ini terkait dengan topik kasih gitu. Kalau ada mungkin hal-hal yang mungkin umat yang menonton kali ini, warga Lukas yang menonton kali ini bisa menjadi bahan permenungan sehingga bisa lebih baik lagi di masa mendatang. Kali ini saya mulai dari Romo Bayu terlebih dahulu. Silakan Romo Bayu. Kok duduknya langsung jadi berubah ya Romo ya? Ini serius. Ini serius. Karena umat ya. Ada pesan-pesan untuk direnungkan oleh umat atau warga Lukas. Ya, pada akhirnya saya hanya mau mengingat tentang kata-kata dari Rasul Paulus ya, kalau tidak salah ya, lupa saya. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Dia yang hidup. Nah, perhatikan di sini ada ajakan bahwa sepenuhnya dalam situasi ini, entah dalam situasi apapun, ya terutama dalam situasi pandemi ini ya, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita ambil adalah pertama kita mau berserah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya pada penyelenggaraan Tuhan, ya, dan membiarkan Tuhan dengan rohnya membimbing hidup kita. Ya. Jadi bukan lagi kita yang menentukan, tapi memang sudah Tuhan yang menggerakkan kita. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, itu semua harus didasarkan dalam gerakan kasih, sehingga roh Tuhan itu sungguh-sungguh mau menggerakkan, sungguh-sungguh bergerak, dan kita digerakkan oleh roh Tuhan itu untuk melakukan tindakan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Perbuatan kasih. Ya. Jelaskan tadi juga dalam renungan Ekaristi Romo Marcel juga ya, mana kita mau pilihkan, mana yang keinginan daging, mana keinginan roh. Tentunya kita mau
Paulus juga mengajarkan kepada kita bahwa keinginan roh inilah yang harus dipenuhi. Jadi hidup kita itu dipenuhi dengan gerakan roh, dan kita bermenung ya, gerakan rohnya itu apa sekarang yang bisa kita buat dalam situasi pandemi ini, melihat realitas kenyataan yang ada. Nah, supaya kita juga bisa berbagi dalam tahun refleksi ini, juga bisa menjadi berkat, menjadi saluran rahmat, apa yang kita bisa berikan, seperti yang Yesus, seperti the basic tadi ya, Yesus yang tergerak hatinya untuk memberi makan kepada orang banyak. Itu saja sih ya, inspirasinya ya, agar kita juga dalam situasi sesulit apapun, maka kita tetap bersumber pada Tuhan ya, tetap digerakkan oleh kuasa dan roh Tuhan, supaya hidup kita bisa menjadi lebih dekat dan baik lagi. Itu aja. Luar biasa Romo Bayu. Romo, kalau saya boleh tambahkan satu, saya pernah baca ini banyak spanduk-spanduk bertebaran di luaran itu, tulisannya seperti ini Romo. Berebut pasti kurang, berbagi pasti cukup. Jadi kalau hidup itu berbagi, maka semua akan tercukupi ya Romo. Makanya kalau dikirim sesuatu ke pastoran jangan lebih-lebih. Yang kurang aja supaya kami bisa berbagi. Baik, terima kasih Romo Bayu. Silakan Romo Sukis. Baik, saya ngutip Yohanes 12:8, itu orang miskin akan selalu ada padamu. Situasi sekarang ini sepertinya untuk permenungan saya sangat cocok. Kenapa? Sekarang kita ini sedang semua jatuh miskin. Baik itu rohani, karena juga kita sudah tidak terbiasa seperti dulu dalam kehidupan beriman dan menggereja, baik juga dari sisi kehidupan manusiawi secara ekonomi. Semua sisi kehidupan memang sedang runtuh karena pandemi COVID ini. Kita menjadi miskin. Maka akan sangat baik ketika juga kita mulai merenungkan bahwa satu dengan yang lain kita saling membutuhkan. Artinya kita melihat bukan secara miskin materi, tetapi dari dua sisi, rohani dan jasmani. Nah, bagaimana secara rohani? Secara rohani ya mungkin di lingkungan kita, karena sekarang kita semua itu serba online, rosario online, misa online, dan pasti juga mungkin alasan akan sama, sibuk karena kita harus bekerja online dan sebagainya. Tetapi kita juga dipanggil untuk melihat, menengok saudara-saudari kita, menguatkan mereka, mengangkat mereka juga supaya mulai ikut berpartisipasi dalam kegiatan meskipun secara virtual. Sama juga halnya secara jasmani, yang mungkin banyak hal sudah dibuat oleh paroki, entah berbagi ke masyarakat, entah juga ke umat lingkungan yang memang sangat membutuhkan dan sebagainya. Artinya ini kita melihat bahwa hidup kita, diri kita dalam masa seperti ini diajak untuk terus saling memperhatikan, saling mengulurkan tangan, saling berbagi, saling bergembira, dan juga saling bersedih. Nah, itu saya yang bisa saya bagikan ke warga Lukas. Orang miskin akan selalu ada padamu. Baik, terima kasih Romo Sukis, luar biasa, bagus sekali ya. Dan semoga itu menjadi permenungan dari semua warga Lukas. Sekali lagi, orang miskin selalu ada. Baik, Romo Marcel, silakan Romo Marcel. Baik, saya bermenung dalam hati ini, jangan lupa berkumpul meskipun via Zoom. Mungkin situasi melarang kita untuk berkumpul, paling tidak ya dengan keluarga. Ya. Kami di awal Fransiskus itu ya juga pada Hari Raya Pentakosta juga mengumpulkan saudaranya, berbagi, dan kurang lebih saya pikir apa yang dilakukan oleh Yesus demikian. Dia juga mengumpulkan para muridnya dan
menceritakan pengalaman mereka, apa yang sudah mereka kerjakan dan lain sebagainya. Meskipun sesudah mendengar itu Yesus mengatakan kepada mereka, marilah kita menyingkir. Ya, dalam arti mungkin ya ada pengendapan, ada waktu untuk ya meresapkan apa yang sudah dilakukan itu sendiri, apakah itu memang sampai kepada umat, para pendengar dan lain sebagainya, dan juga apa yang baik mungkin harus yang kita teruskan, apa yang kurang yang harus kita mungkin perbaiki. Ya, nah jadi ya saya pikir saya menekankan kepada keluarga juga ya jangan lupa untuk berkumpul bersama dengan keluarga, jangan lupa untuk berkumpul bersama dengan umat, mungkin juga dalam arti doa, rosario, ya novena, meskipun sekali lagi ya kita memang dilarang untuk berkumpul karena pandemi ini, tetapi ya mungkin melalui via Zoom ya bisa, supaya ya kita juga bisa berbagi satu dengan yang lain, dan juga apa yang sudah kita lakukan dan juga apa yang hendak kita buat ya dengan bantuan Roh Kudus ya kita akan mungkin digerakkan seperti tadi, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan bantuan dari kita. Ya mungkin jangan kita mungkin terlalu jauh melihat, jangan di keluarga itu pun kalau mungkin ya tidak pernah berkumpul, saya pikir bisa saja kita tidak tahu kekurangan anak apa yang menjadi kekurangannya kalau tidak pernah berkumpul ya. Nah, tapi saya pikir disitulah waktu, kesempatan bagi kita semua dan juga bagi keluarga ya untuk ya saling berbagi, saling mendukung dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Sekian. Baik, terima kasih Romo Marcel, luar biasa ya. Jangan lupa berkumpul, bersilaturahmi sehingga kita tetap mengenal satu dengan yang lainnya. Baik, saya rasa terima kasih banyak Romo Marcel, Romo Sukis, Romo Bayu yang sudah berkenan hadir menjadi narasumber konselebran pada podcast PSBB kali ini. Paroki Sunter berbagi dan bercerita dalam topik tahun refleksi di bulan Mei, bergerak dan digerakkan karena kasih kepada Kristus. Episode yang luar biasa ini tentunya diharapkan dapat memberikan permenungan yang menarik bagi warga Lukas, sehingga kita semua bisa tumbuh menjadi umat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Terima kasih Romo sudah hadir, dan untuk warga Lukas, salam pelayanan dari Paroki Sunter. Sampai jumpa di episode selanjutnya.